Match ke-21 kembali lagi mempertemukan Bayangkara dengan Persik Kediri yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 28 Januari, kick off pada pukul 15.15 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Seperti biasa saya akan mempreview terlebih dahulu kedua tim dari Persik Kediri dan Bayangkara, dan saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data, jadi bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari Persik maupun Bayangkara, tapi saya netral di sini. Dan kalian juga jangan skip video ini hingga akhir karena saya akan memberikan informasi juga kepada kalian apakah tim kalian juga ada perkembangan atau ada penurunan. Nanti saya sama-sama munculkan datanya di sini ya, jadi kalian juga bisa menyimpulkan juga. Dan juga sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi, saya hanya membantu memprediksi berdasarkan dari data saja karena data itu bersifat fakta dan real. Jadi saya langsung memulai dulu dari, kita bahas dulu sebelum ke review, kita bahas dari peringkat klasemennya dulu ya. Kita lihat di sini. Bayangkara berada di peringkat pertama dengan perolehan 43 poin. Dan Persik Kediri berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 19 poin. Artinya bahwa Bayangkara masuk di segmen papan atas Liga Indonesia dan Persik Kediri di segmen papan bawah Liga Indonesia. Dan di sini saya akan mempreview untuk Persik Kediri mengikuti standar dari Bayangkara, yaitu standar tim segmen papan atas. Jadi nanti kalian nggak bingung, saya akan memberikan standar untuk lini depan dan lini belakangnya itu mengikuti segmen papan atas. Oke, kita langsung bahas dari Bayangkara. Bayangkara dari sekarang peringkat pertama, dari 20 pertandingan berhasil mencetak 13 kemenangan, 4 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 27 gol dan kemasukan 14 dengan agregat golnya plus 13 dan poinnya 43. Kita langsung bahas aja lini depan dari Bayangkara, statistiknya bagaimana. Bayangkara dari 20 pertandingan itu berhasil mencetak 27 gol dengan persentase rata-ratanya 1,35% dan kemenangan terbesarnya yaitu 2-0. Kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk pertahanan di lini depan itu minimumnya 1,5 ya, 1,50%. Dan ini Bayangkara masih di bawah dari 1,5%. Artinya bahwa Bayangkara untuk power mencetak gol itu sudah bagus, sudah aman. Hanya saja tinggal power kemenangan yang masih inkonsisten. Kalau kita lihat datanya seperti ini lini depannya. Ya, jadi lini depannya untuk power kemenangan ya, mencetak kemenangan ini masih inkonsisten. Ya, tapi kalau untuk power mencetak gol ini sudah aman untuk Bayangkara. Dengan kita baca statistiknya 1,35. Soalnya masih di bawah dari 1,5%. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Bayangkara ada peningkatan. Lalu kita bahas langsung lini belakang dari Bayangkara. Bayangkara dari 20 pertandingan itu kemasukan 14 gol dengan persentase rata-ratanya 0,70% dan kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk maksimumnya di segmen papan atas itu 0,80%. Dan ini Bayangkara masih di bawah 0,8. Artinya pertahanan dari Bayangkara itu sangat baik. Ya, karena di bawah dari 0,8 gitu. Jadi cukup baik untuk dipertahankan ini ya. Siapa tahu bisa dikecilkan lagi presentasenya agar lebih kelihatan mantap lagi di lini pertahanannya karena ya masih selisih 0,1 ya, mau ke 0,8 masih jauh juga. Jadi cukup baik kesimpulannya untuk Bayangkara FC di lini pertahanannya. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir lini depan dan lini belakangnya apakah ada peningkatan atau penurunan. Ayo kita lihat Bayangkara FC di 3 pertandingan terakhir. Bayangkara kemarin menang 2-1 atas Persebaya, lalu menang 3-2 atas Madura United, dan kalah 0-1 dari Arema Malang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Bayangkara berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 4. Jadi dengan persentase mencetak golnya 1,66% dan persentase kemasukannya 1,33%. Kita lihat bahwa di lini depan dari Bayangkara ini ada peningkatan ya. Tadi kan masih 1,3an ya kalau nggak salah tadi ya. Tapi ini jelas 1,35 tadi.
ini di 3 pertandingan terakhir jelas ada peningkatan ya, karena sudah melebihi dari 1,5% yang tadi saya beri standarnya. Jadi cukup baik di lini depan dari Bayangkara, ada peningkatan di 3 pertandingan terakhir, dan di 3 pertandingan terakhir di lini belakangnya justru ada grafik yang menurun karena persentasenya naik. Tadi kan di 20 pertandingan secara keseluruhan Bayangkara persentase kemasukannya 0,7 ya. Dan di 3 pertandingan terakhir ini justru naik ke 1,33. Jadi ada persentase yang naik, ada grafik yang menurun di lini belakang dari Bayangkara. Ini ya, jadi kesimpulannya lini depan dari Bayangkara ada peningkatan, tapi di lini belakangnya dari 3 pertandingan terakhir ada grafik yang menurun. Itu dari Bayangkara. Lalu kita bahas langsung ke Persik Kediri dari statistik data klasemennya bagaimana. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-14 dari 20 pertandingan, berhasil mencetak 4 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Berhasil mencetak 20 gol dan kemasukan 26, dengan agregat golnya minus 6 dan poinnya 19. Kita langsung bahas aja lini depan dari Persik Kediri dan kita ikutkan ke segmen papan atas. Persik Kediri di lini depannya dari 20 pertandingan itu berhasil mencetak 20 gol dengan persentase rata-ratanya 1% ya, 1,00%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-2. Jadi kita lihat di sektor lini depannya dengan persentase 1,00%, artinya masih di bawah dari 1,5% juga. Dan dengan persentase 1,00% ya, ini menandakan bahwa Persik Kediri di power mencetak golnya ini masih inkonsisten ya. Untuk mencetak 1 gol itu sudah pasti kalau kita bagi 20 pertandingan dibagi 20 gol kan ketemunya 1,00%. Jadi sudah pasti mencetak 1 gol di setiap laga, tapi untuk mencetak 2 gol itu sangat jarang. Nah, ini yang dikatakan power mencetak gol dari Persik Kediri ini masih sangat rendah ya, masih sangat minim. Perlu ada evaluasi agar pemainnya lebih banyak untuk mencetak gol. Karena ini kan syarat untuk menang gitu ya. Dan ini persentasenya sangat minim di lini depannya. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Persik Kediri ada peningkatan di lini depannya. Kita bahas dulu di statistik lini belakang dari Persik Kediri. Persik Kediri dari 20 pertandingan terakhir itu kemasukan 26 gol ya, dengan persentasenya 1,30%. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0,3. Kita lihat standar segmen papan atas yaitu batas maksimumnya 0,8. Dan ini Persik Kediri sudah di atas ya, 1,30%. Artinya pertahanan dari Persik Kediri kembali lagi sangat kurang baik ya, karena sudah melebihi dari 0,8. Kalau di segmen papan bawah itu 1,00%. Kalau saya misalkan ikutkan ke segmen papan bawah, ini pun Persik Kediri masih di atas dari standar segmen papan bawah gitu ya, 1,00%. Artinya bahwa pertahanan Persik Kediri sangat kurang baik. Karena dengan 1,30% artinya Persik Kediri setiap laga itu sudah pasti kemasukan 1 kalau mau di rata-rata. Dan sisanya 0,30% menandakan Persik Kediri sudah sering kemasukan 2 dan juga ya jarang-jarang kemasukan 3 gitu. Jadi ini pertahanan dari Persik Kediri di 20 pertandingan secara keseluruhan sangat kurang baik ya. Persentasenya sangat tinggi soalnya, di atas dari 0,8. Bahkan kalau ikutkan ke segmen papan bawah juga di atas dari 1,00%. Ini. Dan kita langsung lihat di 3 pertandingan terakhir, kita lihat ada peningkatan atau enggak untuk lini depan dan lini belakang dari Persik Kediri. Persik Kediri kemarin imbang 0-0 atas PSM Makassar, lalu kalah 1-2 dari Tira Persikabo Bogor, dan imbang 1-1 dari Borneo. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri belum pernah menang, mencetak 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukan golnya 1,00%. Jadi kita lihat di lini depan dari Persik Kediri dengan persentase 0,66%, jika kita bandingkan dari 20 pertandingan secara keseluruhan tadi, Persik Kediri ada penurunan. Justru ada penurunan lagi persentase lini depannya. Tadi kan saya sudah bilang ya, persentasenya 1,00% itu masih sangat minim. Ternyata di 3 pertandingan terakhir justru menurun lagi.
ini ya, datanya ini, faktanya. Jadi kembali lagi lini depan dari Persik Kediri tidak ada peningkatan, justru grafiknya terus menurun ya, maksudnya ada penurunan walaupun nggak terlalu signifikan banget, tapi ya ini ya datanya kelihatan menurun ini soalnya. Jadi harus ada evaluasi untuk lini depan dari Persik Kediri, dan kita lihat di lini belakangnya dari 3 pertandingan terakhir kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Jadi sangat sesuai dengan 20 pertandingan secara keseluruhan tadi bahwa Persik Kediri tadi kan 1,3 ya, 1,3%. Dan ini kan di lini belakangnya ada grafik yang meningkat di lini pertahanannya. Jadi kalau kita bandingkan dari 20 pertandingan secara keseluruhan tadi, Persik Kediri di lini pertahanan itu ada persentase yang menurun dan grafik yang naik. Jadi cukup baik di lini pertahanan dari Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir ada peningkatan, ada grafik yang meningkat di lini belakangnya. Jadi kesimpulannya bahwa Persik Kediri di lini belakangnya sudah ada peningkatan, tapi di lini depannya yang masih belum ada peningkatan, justru ada grafik yang menurun. Ya, jadi ini sudah bagus di lini belakangnya, tinggal lini depannya nih yang harus mendukung agar Persik Kediri mulai perlahan mencetak kemenangan. Ya, ini datanya seperti ini. Lalu saya juga ingin bahas kontribusi pemain dari kedua tim untuk informasi tambahan aja. Kita lihat dari Bayangkara dulu. Bayangkara FC di top skor ada Endausel yang mencetak 9 gol dibantu dari 2 titik putih, lalu ada Adam Alis yang mencetak 4 gol dan juga ada Plate yang mencetak 3 gol. Jadi ada 3 pemain yang menjadi top skor di Bayangkara. Lalu top asisnya kita lihat di Bayangkara ada M Hargianto yang memberikan 3 asis, lalu ada Suboseto yang memberikan 3 asis, lalu ada Adam Alis yang memberikan 2 asis dan ada Andik Firmansyah yang memberikan 2 asis. Jadi di total ini ada 6 pemain, dari top skor ada Dausel, Alis, Plate, lalu di asis ada Hargianto, Suboseto, Alis juga yang memberikan 4 gol dan 2 asis, lalu ada Andik Firmansyah. Jadi ada 6 pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Bayangkara. Jadi dari 6 pemain ini harus kembali lagi menjadi pusat perhatian pemain dari Persik Kediri nanti. Dan kita langsung lihat pemain dari Persik Kediri yang paling banyak memberikan kontribusi untuk timnya. Di top skor kita lihat ada Yosef Ezezari yang mencetak 13 gol dibantu dari 1 titik putih. Lalu ya hanya itu saja ya, sisanya hanya 1-1 semua yang mencetak gol. Tidak ada yang 2 gol nih. Hanya ada Yosef Ezezari saja yang mencetak 13 gol. Sisanya hanya 1-1 semua. Ini ya top skornya dari Persik. Lalu top asisnya ada Dionatan Restinga yang memberikan 4 asis, lalu ada B. Otto yang menciptakan 2 asis. Jadi hanya ada 3 pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Persik Kediri, terutama Yosef Ezezari yang mencetak 13 gol. Jadi untuk Bayangkara FC harus mencermati pemain dari lini depan Persik Kediri ini, Ezezari, karena cukup on fire sekali mencetak 13 gol. Jadi ini untuk informasi tambahan aja untuk kalian, pemain-pemain yang paling berbahaya dari kedua tim. Jadi kesimpulannya ya ada Yosef Ezezari dari Persik, lalu ada Dausel dari Bayangkara, ini lini depannya. Tapi pemain yang paling banyak memberi kontribusi juga untuk kedua tim itu Adam Alis ya dari Bayangkara yang memberikan 4 gol dan juga 2 asis. Lalu dari Persik Kediri semuanya merata ya, hanya ada Yonatan Restinga dan B. Otto saja yang memberikan masing-masing 4 asis dan 2 asis. Itu untuk informasi tambahan aja. Lalu itu aja yang aku bisa berikan kepada kalian karena udah cukup mewakili banget sesuai yang tadi saya sudah bahas, bahwa kita lihat di statistik lini depan dari kedua tim, kita lihat Bayangkara itu dari 20 pertandingan berhasil mencetak 27 gol dengan persentase 1,35%, dan Persik Kediri dari 20 pertandingan berhasil mencetak 20 gol dengan persentase 1,00%. Artinya apa? Artinya di sini Bayangkara tetap diunggulkan di masalah power mencetak gol, karena Persik Kediri di power mencetak golnya masih minim ya, atau bergulit di masalah power mencetak gol. Kalau Bayangkara sudah aman untuk di power mencetak gol. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, jika Bayangkara berhasil mencetak 5 gol dengan persentase 1,66%, dan Persik Kediri hanya mencetak 2 gol dengan persentase 0,66%. Artinya statistik lini depannya tetap Bayangkara, baik di 3 pertandingan terakhir, baik di 20 pertandingan secara keseluruhan.
Lalu kita lihat di statistik lini belakangnya. Bayangkara dari 20 pertandingan kemasukan 14 gol dengan persentase 0,70% dan Persik Kediri dari 20 pertandingan kemasukan 26 dengan persentase 1,30%. Jadi artinya di lini belakangnya tetap di sini Bayangkara yang lebih kecil persentasenya, berarti lebih baik di lini belakangnya. Dan di 3 pertandingan terakhir kita lihat Bayangkara itu kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Dan Persik Kediri dari 3 pertandingan terakhir itu hanya kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya kedua tim ini sama-sama di atas dari 0,8 ya. Terutama Bayangkara ada persentase yang naik, grafik yang menurun. Sedangkan Persik Kediri memang ada grafik yang naik yang tadi saya sudah katakan. Tapi tetap kedua tim kesimpulannya masih sama-sama di atas 0,8. Jadi untuk 3 pertandingan terakhir seimbang, tapi di 20 pertandingan secara keseluruhan itu tetap Bayangkara yang lebih baik persentasenya 0,7 dan dibanding Persik Kediri 1,3. Jadi lini belakangnya tetap jatuh kepada Bayangkara. Dan juga ini yang paling penting kita bahas statistik data klasemen dan segmen klasemennya. Bayangkara di peringkat pertama dengan perolehan 43 poin. Dan Persik Kediri di peringkat 14 dengan perolehan 19 poin. Jadi di sini dari peringkat Bayangkara tetap diunggulkan karena Bayangkara di peringkat pertama dan Persik Kediri di peringkat 14 dan perbedaan poinnya itu 24 ya. Perbedaannya 24. Jadi cukup jauh banget. Tetap Bayangkara diunggulkan dari peringkat klasemennya. Dan untuk masalah segmen juga Bayangkara karena Bayangkara di segmen papan atas dan Persik Kediri di segmen papan bawah. Dan pemain yang paling banyak berkontribusi tadi untuk informasi tambahan aja, saya nggak masukkan di sini untuk informasi tambahan. Jadi dari kesimpulan preview tadi di masalah statistik peringkat klasemen yaitu Bayangkara, lalu di segmen klasemennya Bayangkara, statistik lini depannya Bayangkara dan statistik lini belakangnya Bayangkara. Jadi di prediksi pertama berdasarkan dari data ini Bayangkara yang akan memenangkan pertandingan dengan persentase 75%. Dan persentase kedua dan ketiga saya nggak buat karena dari 4 preview yang saya sudah simpulkan semuanya Bayangkara ya, tidak ada nama Persik maupun yang seimbang. Maka dari itu di prediksi pertama tetap Bayangkara. Dan saya ingatkan juga pada kalian bahwa ini hanya prediksi tertinggi berdasarkan data ya. Jadi belum tentu fix benar Bayangkara akan menang dan Persik Kediri pasti kalah, ya enggak. Ini hanya prediksi tertinggi dari datanya aja, belum tentu sesuai nanti di pertandingannya. Dan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Kalian harus bisa memprediksi sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga, nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah memang benar sesuai dari data ini Bayangkara akan menang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Persik Kediri yang mampu mendapatkan 3 poin atas Bayangkara. Jadi kembali lagi saya ingatkan ini bukan pasti fix benar, tapi ini hanya dari data saja. Jika memang Persik Kediri bisa memberikan kemenangan, artinya dengan data yang tidak diunggulkan, tapi Persik Kediri bisa memenangkan pertandingan melawan Bayangkara dan akan memberikan hal yang positif untuk data kedepannya untuk Persik Kediri. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review ya. Saya juga akan mereview pertandingan Persik Kediri dan Bayangkara karena boleh dibilang saya sedang mengikuti perkembangan dari Persik Kediri. Jadi itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.